Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah, Mem. Alhamdulillah. Insya Allah yang masuk yang join ke sini sehat semua ya. Baik, kita hari ini review limit tak hingga. Jadi hari ini kita ulangan harian limit tak hingga aljabar dan trigonometri. Oke. Adapun tujuan pelajaran kita adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit tak hingga aljabar dan yang kedua berkaitan dengan limit tak hingga trigonometri. Ada hal yang penting yang kamu ingat dari limit tak hingga. Limit tak hingga ini di aljabar itu adalah bentuknya limit tak hingga mendekati hingga itu ada beberapa bentuk, dia bentuk rasional dalam bentuk pecahan, maka kamu tinggal lihat fungsi polinomialnya pangkat tertinggi dari fungsi pembilang dan penyebut. Seandainya yang di pembilang itu lebih besar dari penyebut, maka hasilnya tak hingga. Jika pangkat yang di pembilang lebih kecil dari penyebut, maka dari pangkat penyebut, maka hasilnya adalah 0. Dan jika sama, maka diambil koefisien dari pembilang, dari pangkat pembilang dan penyebut yang terbesar. Nah, ada ketemu bentuk akar. Bentuk akar ini juga bisa kamu ambil, bisa sih sebenarnya mengalihkan sekawan asal mula rumusnya. Kemarin kita sudah buktikan di awal pertemuan tentang limit aljabar. Oke. Jadi di sini dilihat saja koefisien dari X kuadrat jika dia sama koefisien dari X kuadratnya, maka dia rumusnya adalah B kurang Q 2 akar A. Jika dia A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga, dan jika lebih kecil, maka hasilnya min tak hingga. Kemudian yang perlu diingat lagi untuk limit tak hingga trigonometri, jadi kata kunci untuk menyelesaikan fungsi limit tak hingga trigonometri ini dasarnya adalah kamu memisalkan yang tak hingga itu ke bentuk yang dia mendekati 0. Lalu disubstitusikan ke rumus limit trigonometrinya. Oke, dan satu lagi yang perlu kamu ingat adalah dalam rumus-rumus itu kamu memuat rumus-rumus identitas dan bentuk-bentuk perubahan trigonometri yang telah banyak dipelajari di kelas 10 dan kelas 11. Oke. Jadi yang intinya nanti ketika masukkan kita sudah masuk kemarin di limit trigonometri bahwa ada khusus untuk sin dan tangen. Untuk sin dan tangen X mendekati 0 maka hasilnya adalah koefisien atas dan bawah jika variabelnya memuat yang sama. Itu yang perlu diingat. Oke. Baik, nanti kita ini rumus-rumus yang kemarin sudah kita pakai dan kerjakan. Oke. Baik. Langsung saja saya mulai dari pembahasan soal. Jadi saya pilih ini ada beberapa soal, insya Allah mewakili ya, untuk kamu bisa memahami limit tak hingga, baik aljabar maupun trigonometri. Soal yang pertama, ini dasarnya. Oke, ini soal UTBK tahun 2017, nilai limit X mendekati tak hingga dari akar X tambah A dikali X tambah B dikurang X sama dengan berapa. Nah, untuk menyelesaikan ini kamu lihat ke aljabar ya, walaupun tidak ada angka di situ, tapi memuat beberapa variabel, tapi bisa digunakan langkah rumus yang telah ada. Oke, baik, solusinya. Nah, dari sini kita bisa mengubah apa dari limitnya? Kita rubah ya. Limit X mendekati tak hingga boleh sama-sama, kalau ada yang paham ya. Oke, di sini ini kan dia bentuknya kita dalam akar itu adalah X kuadrat, kuadratkan saja nak, kuadratkan saja. Maka kamu akan dapati X kuadrat. Yuk, ini dia di apa? Ditambah. Ini ada B sama AX ya, berarti A ditambah BX yang sama-sama memuat variabel X, benar ya? Ditambah AB, sebenarnya kita butuhnya ini ya, sama koefisien X. Dikurang X, supaya ada X kuadrat, maka X itu kita kuadratkan menjadi X kuadrat. Sampai di sini bisa ya? Oke, nah rumusnya ini kan udah sama nih koefisiennya. X kuadratnya sudah sama koefisiennya, maka rumusnya masih ingat koefisien X yang pertama, persamaan yang pertama itu A ditambah B dikurang siapa? Dikurang P, dikurang Q, Q-nya di sini 0 kan? Ini masih ingat ya bentuknya.
Berarti dikurang 0 per 2 akar siapa? 2 akar koefisien dari X kuadrat. Akar koefisien X kuadrat adalah 1. Maka dari sini kamu dapatin nilainya adalah A tambah B per 2. Simpel ya, bisa ya? Yang sederhananya. Oke, berarti jawabannya adalah A. Bisa ya sampai di sini, insyaallah? Oke, baik, saya lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ada sedikit modifikasi dari soal. Kamu cek bentuknya. Di soal ini diminta tentukan nilai N mendekati tak hingga dengan persamaan fungsinya adalah 1 kurang 1 per 2 pangkat 2 dikali 1 kurang 1 per 3 pangkat 2 dikali 1 kurang 1 per 4 pangkat 2 dan seterusnya sampai dia 1 kurang 1 per N kuadrat dengan N-nya ini menuju tak hingga. Bisa kita batasi nilainya? Bisa, ini N mendekati tak hingga. Oke, kita rubah aljabarnya. Ini termasuk soal UTBK juga ya, kita rubah aljabarnya dari sini. Yang perlu kamu ingat untuk menyelesaikan ini coba ini bentuknya unik. Ini kamu perlu ingat bentuk selisih 2 kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan apa, nak? Ya. A kurang B, A kali A tambah B. A kurang B dikali A tambah B, gitu ya. Oke, ini sering dipakai nih, nggak hanya di limit saja. Oke, dari sini kita bisa menyelesaikannya untuk mendapatkan solusinya. Oke, ya nih limit X, limit N mendekati tak hingga. Yang ini jadinya dirubah menjadi 1 dikurang setengah dikali 1 ditambah setengah. Sama nilainya kan? Oke. Yang kedua juga sama, lakukan dikali semua ya. 1 dikurang 1/3 dikali 1 ditambah 1/3. Oke, saya nih dikali 1 dikurang 1/4 dikali 1 ditambah 1/4. Oke, sampai dia nanti terakhir itu adalah 1 dikurang 1 per N dikali 1 ditambah 1 per N. Oke, bisa ya? Sampai di sini? Bisa. Nah, dari sini kita bisa tuliskan N mendekati tak hingga dari 1 kurang setengah berapa, nak? Setengah. Ya, dikali 1 ditambah setengah sama dengan berapa? 3/2. 3/2. 1 kurang 1/3 sama dengan berapa? 2/3. 2/3. Ya, langsung 1 ditambah 1/3. Hasilnya sama dengan berapa? 4/3. 4/3. Oke, lanjut. 1 kurang 1/4. Hasilnya sama dengan berapa? 3/4. 3/4. Lanjut. Ini berapa? 5/4 ya? Yang ini 5/4 kan? 5/4 dan seterusnya sampai dia sampai dia 1 dikurang 1 per N dikali 1 ditambah 1 per N. Nah, kamu lihat pola nih dari beberapa awal, dari bilangan awal dari sini. Ini ada yang bisa kamu lihat. Ternyata bilangan itu bisa saling menghabisi di bilangan kedua yang sama dengan yang ketiga gitu ya. Ini menghabisi, benar? Oke, polanya ini menghabisi ya. Ini nanti akan menghabisi sampai dia nanti ke sini akan menghabisi. Maka persamaan di atas itu berubah menjadi limit N mendekati tak hingga setengah, yang tinggal itu adalah yang di sini. Yang terakhir ya, berapa? 1 ditambah 1 per N. Nah, ini kita buat aljabarnya. Aljabarnya sama dengan limit N mendekati tak hingga. Di sini hasilnya kalau mau kamu buat dalam bentuk per N, berarti hasilnya adalah setengah dikali siapa? N tambah 1 per N. Benar ya? Oke. Maka ini kan sama juga dengan limit N mendekati tak hingga dari N tambah 1 per 2N. Ya, sekarang ini pangkat atas sama bawah sudah sama. Sudah sama ya, pangkat tertingginya sama-sama pangkat 1. Maka kita ambil koefisiennya untuk menentukan rumus. Limit di rasionalnya. Maka hasilnya adalah sama dengan berapa? Setengah. Ini paham ya?
Jadi pola itu sebenarnya membantu untuk menghasilkan nilainya. Oke, ini untuk yang soal nomor 2 jawabannya D. Kita lanjut soal berikutnya. Lanjut, Mem. Oke, lanjut. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, nah ini hasil dari limit X mendekati tak hingga 2X buka kurung akar 9 tambah 10 per X dikurang 3. Jadi kalau udah ketemu akar, arahkan saja akar itu, kamu masukkan aja ini ke dalam akar. Ya, kita bentuk akar kurang akar, karena di sini ada kurang. Kita bentuk aja ke sana. Oke, maka apa yang kamu lakukan untuk solusi limit yang di sini? Sama, yang di atas limit X mendekati tak hingga, limit X mendekati tak hingga, 2-nya itu saya masukkan ke dalam kurung. 2 itu kan sama dengan akar 4. Benar ya? Atau saya kalikan dulu aja ya. Saya kalikan dulu aja, biar lebih ini. Saya kalikan aja dulu. Kita kalikan dulu ke ini. Sini ya. 2 akar 2X akar 9 ditambah 10 per X dikurang 6. Mem. Benar ya? Bisa ya? Sama kan? Oke. Baik, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga, di sini akarnya. Akar ini kan kalau masuk dia jadi 4X kuadrat. Ya, 4X kuadrat masuk ke dalam, ini 9 ditambah 10 per X, saya detailkan penyelesaiannya, dikurang, di sini kamu buat ke dalam akar. Ini sama juga dengan 36X kuadrat. Sama ya? Nah ini kan sudah bentuk akar kurang akar. Boleh kamu selesaikan di sini, limit X mendekati tak hingga, di sini akarnya menjadi akar berapa? 4 kali 9, 36X kuadrat ditambah ini hasilnya jadi 40X ya. 40X dikurang akar 36X kuadrat. Oke, bisa ya? Nah ini kan udah bentuk akar kurang akar kan, limit X mendekati tak hingga akar kurang akar. Koefisiennya sama, maka kita bisa pakai rumus B kurang P, ini ya, B kurang P. P-nya 0 dengan B-nya ini 40 kurang 0 per 2 akar, A-nya adalah 36. Oke, maka hasilnya adalah 40 per 2 kali 6. Hasilnya berapa ini? 3 ya? Hasilnya adalah 10 per 3. Ya, bisa ya. Jadi modif aja kalau ada bentuk akar kita rubah dia, masukkan saja ke dalam akarnya. Biasanya seperti itu. Kalau akarnya tidak istimewa, kita rubah ke dalam bentuk aljabar. Akarnya dikeluarkan ke limit itu boleh untuk menyelesaikan soal limit tak hingga. Oke? Baik, paham ya? Berarti jawabannya adalah 10 per 3. Kita lanjut. Mem. Ya, Rio. Mem, itu 6X dari mana tadi, Mem? Ini kan dia dalam kurung. Ini dalam kurung kan? Maka ini 2X dikali ini, satu lagi 2X dikali ini. Oh iya, Mem. Ya, Min akar 3-nya kan tidak dalam akar. Oke, bisa ya? Oke, ya. Kita lanjut ya, soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 kita sudah ketemu sama limit tak hingga trigonometri. Nah, kata kunci untuk menyelesaikan limit tak hingga trigonometri ini adalah kamu memisalkan. Memisalkan Y-nya sama dengan sesuatu nilai yang mendekati 0. Jadi, kalau kamu ketemu sama soal yang seperti ini, maka yang kamu lakukan adalah memisalkan sama yang kita ada bentuk nih. Ada bentuk 1 per akar Y, itu kan? Oke, kamu bisa bentuk Y, ini kan akar suatu variabel yang lain, Y itu sama dengan, kita bentuk ini kan dia Y ya, dia bukan X mendekati. Berarti kamu bisa bentuk misalnya P itu sama dengan 1 per akar Y. Boleh kan? Kalau dia Y-nya mendekati tak hingga, maka nilai P-nya bagaimana, Nak? Ini Y-nya mendekati tak hingga. Masih ingat konsepnya? 1 dibagi tak hingga, maka nilai P ini akan mendekati siapa? Akan mendekati 0. Itu kan? Ya. Oke. Nah, jadi kamu bisa buat limit Y mendekati tak hingga. Y tadi adalah siapa? Y tadi adalah
si tak hingga ya kan. Berarti ini bisa kita buat, bisa dibuat ke dalam bentuk P mendekati siapa? P mendekati 0. Ya, benar? Oke, P mendekati 0. Y mendekati tak hingga. Jika di sini Y-nya mendekati tak hingga, maka P mendekati 0. Kita rubah mendekatinya. Maka di sini akar 6 dikali akar Y. Akar Y adalah 1/P. Benar ya? Di sini kan 6 dikali akar 6 dikali akar Y. Itu kan bentuknya. Akar Y dari sini kamu dapati akar Y itu sama dengan 1/P. Benar ya? Oke. Cos berapa? Cos 3. 1 per akar Y adalah P. Berarti cos 3P dikali sin 5 per akar Y. Berarti di sini adalah siapa? 5 dikali sin 5 dikali P. Benar ya? Oke. Nah, sekarang kamu tinggal susun bentuk limitnya. Limit P mendekati 0, akar 6, cos 3P, sin P per, saya buat di sini per P. Yang ini hasilnya dari rumus limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan berapa? A per B. A per B. Oke, makanya di sini adalah 1/1 ya, 1. Kamu dapati akar 6, kalau dimasukkan nih 3P kan 3 kali 0. Cos 0 berapa? 1. Maka kamu dapat, sorry ini angkanya berapa tadi? 5 ya. 5 per P. Berarti di sini akar 6 dikali 1 dikali 5. Maka jawabannya adalah 5 akar 6. Oke, jadi tinggal dimisalkan aja ke bentuk yang pembuat tak hingganya siapa. Itu yang kamu ambil pemisalannya biar cepat untuk menghasilkan nilai dia mendekati suatu nilai X atau Y atau variabel yang mendekati 0 dalam fungsi trigonometrinya. Itu kata kunci ketika menyelesaikan limit tak hingga trigonometri. Oke, sampai di sini paham? Mem, saya belum paham, Mem. Di pemisalannya itu, Mem. Kita ulang ya, bingung, ya, Deng. Oke. Ketika kalau kita pakai misal nih ya kan, P-nya itu sama dengan tadi 1 per akar Y. Oke. Oke. Nah, kalau kita buat 1 dibagi akar ini kan, ini artinya P sama dengan 1 per akar tak hingga, gitu ya? Iya. Ya. Kalau Y-nya mendekati tak hingga, di sini kan diminta di soal diketahui Y-nya mendekati tak hingga. Ya, Daeng? Oke. 1 akar tak hingga pasti hasilnya mendekati tak hingga. Di sini akan dapat dia hasilnya adalah tak hingga. Iya. 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali, maka hasilnya itu pasti mendekati berapa? Mendekati 0. Itu kan hasilnya mendekati 0, bukan sama dengan 0 ya. Saya buat di sini dia hasilnya mendekati siapa? Mendekati 0. Makanya dapatlah si P ini mendekati 0 karena si Y-nya mendekati tak hingga. Seperti itu. 1 dibagi, misalnya 1 dibagi 2 setengah, kamu dapat langsung gitu kan. 1 dibagi 1/4 0,25. 1 dibagi 10, berarti kamu dapat 0,1. 1 dibagi 1 juta, kamu dapat 0,00001. Maka itu sudah makin mendekati nilai 0, gitu kan? Maka sesuatu nilai 1 dibagi, jadi konsep dasar dari tak hingga itu adalah ketika 1 dibagi suatu tak hingga, maka hasilnya adalah mendekati 0 nilainya. Jadi limit ini kan adalah hasil pendekatan, gitu ya? Paham ya, Daeng? Oke. Mana nih, Daeng, jawabannya? Oke. Yang lain gimana? Paham? Paham. Paham. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5. Nah, di sini juga sama. Limit dari X mendekati tak hingga X dikali 1 dikurang cos 1 per akar X. Berarti kita akan ketemu nih. Si X itu sama dengan berapa? Jadi ini sama, kita buat aja dia ke dalam, di dalam tak hingganya di sini ada 1 per akar X ini yang kita misalkan supaya mudah. Itu langkahnya.
Maka ketika kamu memisalkan Y sama dengan, ini saya ambil variabel yang lainnya bukan X, Y ya. Y itu 1 per akar X. Oke, Y itu 1 per akar X. Maka kamu akan dapati nilai X itu sama dengan apa, nak? Nilai X itu sama dengan apa? Yuk, suaranya. 1 per Y kuadrat. 1 per Y kuadrat. Oke, 1 per Y kuadrat. Dapat ya? 1 per Y kuadrat. Nah, sekarang kita untuk ketak hinggaannya. Ya, oke, ketak hinggaannya. Di sini X itu mendekati tak hingga. Maka ketika kita substitusikan ke persamaan ini, Y sama dengan 1 per akar X, kita dapati nilai Y itu mendekati siapa? Mendekati 0. Gitu kan? Oke, sip, bisa ya? Nah, sekarang kita rubah bentuk yang limit di atas ini, bentuk limitnya kita rubah menjadi apa ya? Limit X mendekati tak hingga, X tadi adalah 1 per Y kuadrat, dikali 1 dikurang, siapa ini? Cos 1 per akar X adalah Y. Oke, ini ingat rumus yang mana nih? 1 kurang cos Y. Ini kan tidak bisa ini ketemu sama pembuat 0 di penyebut. Jadi di limit itu hati-hati jangan sampai dia bentuk penyebutnya adalah 0. Oke. Nah, dari sini kita bisa buat rumus, masih ingat ya, cos 2X sama dengan dasar. Ya, 1 kurang 2 sin kuadrat. Siapa? X. X. Oke, berarti di sini kan 1 jadi setengah ya. Ini berubah menjadi limit X mendekati tak hingga 1 per Y kuadrat. 1 dikurang 2 sin kuadrat. Ini 1 dibagi 2 berarti setengah ya. Setengahnya setengah Y. Oke, bisa sampai di sini? Bisa ya? Ini habis 1 kurang 1-nya, min kali min positif, maka kita dapati limit X mendekati tak hingga, hasilnya adalah 2 sin kuadrat setengah Y per Y kuadrat. Masih ingat langkah cepat kita kemarin? Langsung aja, hasilnya berapa nih? Ini 2 dikali, ini setengahnya ada kuadrat, berarti kali 1/4. Kenapa? Di sini udah kuadrat, kuadrat akan menghabisi sama dengan 1. Maka hasilnya adalah berapa? Setengah. Sampai di sini paham untuk soal nomor 5? Sebentar, Mem. Itu Silakan, Daeng. Itu kan, Mem, limit X menuju tak hingga. Sementara di satu sisi lain, Oh Mem, iya, saya lupa. itu 1 per Y, Mem. Seharusnya nggak perlu dirubah. Ini harusnya diganti dengan Y mendekati 0. Karena kita sudah mengubah variabelnya Y sama dengan 0. Iya kan? Kita sudah mengganti Y-nya mendekati kalau X aja kan, Mem. Oke. Terima kasih, Daeng. Ya, bisa ya. Karena kita variabel sudah kita ganti, dia menuju 0. Ada lagi? Tidak? Kita lanjut ke soal nomor 6. Baik. Di soal nomor 6. Ya, ini simpel nih. Tinggal mengubah aja ke sama dengan 0. Udah ya, solusinya ini ya. Ada yang bisa menyelesaikan? Di sini tinggal ubah aja. Suatu nilai Y sama dengan 1 per X, maka ketika X-nya mendekati tak hingga, kita peroleh nilai Y-nya itu mendekati 0, gitu kan? Maka rumus yang di atas, limit X mendekati tak hingga dari 1 per X dikurang 4pi per 3, itu sama dengan, ini ada sin ya? Sin, oke. Di sini sama dengan limit Y mendekati 0 dari siapa di sini? Sin siapa? Y kurang 4pi per 3. Benar ya? 4pi per 3. Nah, kalau udah seperti ini udah tinggal selesaikan aja. Ada nggak yang buat masalah penyebut per 0 di soal ini? Ada tidak? Tidak ada kan? Tidak ada penyebutnya per 0. Maka kamu langsung saja substitusikan. Maka kita dapati hasilnya Y0. 0 dikurang. Kita dapati nilai sinnya adalah sin minus 4pi per 3. Karena Y-nya 0. 0 dikurang min 4pi per 3. Maka kita dapati min sin 4pi per 3. 4pi per 3 itu sama dengan berapa derajat? 240. 240. Kuadran berapa?
Kuadran 3, Mem. Kuadran 3. Nilai sin bagaimana di kuadran 3? ASTC. Negatif. Negatif. Ini 240 berarti sin 240 derajat. Kita pakai langkah cepatnya ya. Ini sama dengan sinus, relasinya 2 tambah 4, 6. Angka terakhirnya 0. Sin 60 derajat sama dengan berapa? Setengah akar 3. Maka kita peroleh jawabannya adalah setengah akar 3. Gitu ya. Pas? Oke, jadi itu soal limit tak hingganya. Baik, saya lanjutkan cepat saja. Waktunya udah habis ya, belum ya? Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Nah, untuk soal berikut ini adalah soal penerapan di limit tak hingga. Jadi di limit tak hingga itu adalah penerapannya. Ada suatu fungsi yang dibentuk dari beberapa variabel. Kita mencari nilainya jika ada sesuatu yang batasnya tidak ditentukan. Gitu dia. Jadi contoh soalnya seperti ini. Nomor 7 ya. Beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa-senyawa itu merupakan reaksi kimia dari beberapa senyawa kimia. Setelah diteliti ternyata jumlah senyawa itu yang terbentuk adalah mengikuti fungsi Ft sama dengan 2T kuadrat ditambah 3T tambah 4 per 3 kali 3 tambah 2T dikali T kurang 1 dengan Ft merupakan jumlah senyawa dalam miligram dan T adalah waktu detik dalam detik. Tentukan jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama. Berarti di sini kan tidak ditentukan waktunya itu sampai kapan habisnya, tetapi dalam reaksi tersebut hasil senyawa itu akan mendekati nilai tertentu, fungsi tersebut akan mendekati nilai tertentu. Maka kalau ketemu sama soal yang seperti ini, maka ini adalah limit rumus di tak hingga. Maka kita bisa buat siapa variabelnya T. T-nya mendekati dalam jangka waktu yang sangat lama, berarti tak hingga. Kamu tinggal masukkan saja fungsinya. 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 4 per 3 ditambah 2T dikali T kurang 1. Nah, ini kan rumus limit tak hingga aljabar rasional. Kamu dalam bentuk pecahan. Ciri khasnya kita untuk menyelesaikan ini adalah cari pangkat variabel tertinggi di pembilang dan penyebut. Seperti itu ya. Nah, di pembilang di sini yang paling tinggi adalah 2T. Yang di penyebut kita ambil aja perkalian T dengan T ini yang paling besar. Oke, kamu cek di situ ya. Nah, di pembilang pangkat tertingginya T kuadrat. Di penyebut 2T kali T hasilnya sama dengan berapa? 2T kuadrat. Maka kamu tinggal ambil saja. Di sini 2T pangkat 2. Sorry, limitnya nggak saya buat. Limit T mendekati tak hingga dari 2T pangkat 2 ditambah ini nggak perlu dicari lagi karena kita perlunya pangkat yang tertinggi saja. Di sini 3 kalinya nggak perlu dicari. Lihat ini hasilnya adalah ditambah 2T kuadrat. Nah ini pangkat yang tertingginya pembilang dan penyebut sama, maka hasil limitnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi dibagikan. Hasilnya sama dengan berapa? 1. Jadi simpel ya, karena dia dalam soal untuk kamu, kecuali kamu nanti yang jadi ilmuwan kimia atau di kedokteran atau di mana, kamu membentuk fungsi dulu, baru bisa cari hasilnya. Kalau di dalam soal ujian akhir atau UTBK, dia sudah ada. Tinggal membuat fungsi itu. Cek kata kuncinya, kamu cek aja di sini. Jangka waktu yang sangat lama atau dalam waktu yang tidak terbatas dan sebagainya. Itu berarti mengarah ke penyelesaian limit tak hingga. Itu ya. Oke, bisa ya. Baik, yang berikutnya contohnya. Oke, ini mudah saya buat. Nah, di sini dia salah satunya juga. Pertumbuhan penduduk suatu kota diperkirakan tiap tahun. Dalam fungsinya NT 35.000 ditambah T sin 40.000 per T. Tentukan jumlah pertumbuhan penduduk suatu kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Jadi dia tidak ada batasan. Maka kalau udah soalnya bentuknya seperti ini, kita pasti mengarah ke limit tak hingga. Tinggal lihat aja fungsinya. Oke. Nah ini kan limitnya dalam fungsi trigonometri ya. Tidak masalah, kita pakai misal aja nanti limit. Di sini kita dapati T mendekati tak hingga 35.000 ditambah T sinus 40.000 per T. Nah, yang jadi
bentuk di sini si T kan? Maka kita rubah suatu variabel X itu sama dengan siapa? 1/T, boleh ya, 1/T supaya dapat X mendekati 0. Tadi dari sini, dari contoh yang di atas kita dapati X-nya pasti mendekati 0. Itu ya, karena T-nya mendekati tak hingga. Jadi limit ini bisa dirubah menjadi X mendekati 0 dari berapa? 35.000 ditambah T itu adalah 1/X, 1/X, sinus 40.000 dari siapa? T. T dari X, 40.000 X. Karena di 1/T adalah X. Oke. Nah, dari sini kita dapati, kalau konstanta hasilnya adalah konstanta ya, dalam limit ya. 35.000 ditambah, nah ini kan udah nilainya 1 nih. Ya kan? Oke, maka kita dapati ini adalah 40.000 kali 1. Jadi 40.000. Maka jumlah pertumbuhan jumlah penduduk dalam jangka waktu yang tidak ditentukan itu adalah 75.000. Itu dia jawabnya. Saya, oke. Nah, ada lagi soal yang limit tak hingga itu adalah ke dalam persamaan garis yang dia dengan kata lain, ini soal di UTBK juga sering asimtot. Jadi kamu perlu kenal juga asimtot itu apa. Daeng, asimtot itu apa, Daeng? Belum tahu, Mem. Iya, asimtot. Asimtot itu kita kan udah belajar dulu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Asimtot itu adalah garis atau fungsi rasional, juga di kelas 10 udah belajar ya. Ini kan bentuk yang dalam fungsi soal nomor 9 adalah fungsi rasional, ya kan? Nah, asimtot itu adalah garis yang dia mendekati suatu nilai. Jadi ada garis lurus. Kalau di sini misalnya ada garis lurus, dia mendekati suatu nilai, tapi tidak pernah memotong nih contohnya. Ini, fungsi ini tidak akan pernah memotong sumbu X. Jadi, X sama dengan 0, di sini adalah asimtotnya. Atau kalau misalnya ada suatu fungsi, di sini ada garis, dia seperti di fungsi tangen. Nah, ini kan dia tidak akan pernah memotong garis X sama dengan A. Tidak akan pernah. Ini adalah garis asimtotnya. Ini dinamakan dengan garis asimtot. Jadi kalau dia sudah mengarah, oh asimtot ke tak hinggaan, berarti itu berkaitan dengan fungsi tak hingga. Asimtot garis tidak akan pernah memotong garis. Dia tidak akan pernah menyinggung suatu garis. Oke, itu adalah tak hingga. Di dalam soal nanti akan dilihat itu di soal SBM juga ada. Oke, baik. Jadi ditanya ini ya, tentukan asimtot datar suatu fungsi. Berarti kalau asimtot datar X sama dengan kan, berarti kita ambil asimtotnya itu adalah limit X mendekati siapa? Tak hingga dari fungsinya 2X tambah 2. Jadi pengertiannya yang penting sama kamu. Kalau limitnya mudah nyarinya kan. Di sini adalah berapa? 2/1. Berarti di sini adalah hasilnya 2 gitu. Kalau dia yang ditanya adalah asimtot. Tentu kan asimtot datar. Sama nggak dengan trigonometri? Sama, trigonometri asimtot itu juga sama. Cuma fungsinya adalah fungsi trigonometri. Jadi ini kalau bisa digambarkan sebagai gambaran aja ya. Ini ada suatu nilai, ini kan X sama dengan 2 kan, pada saat X-nya sama dengan 2. Ini ada suatu garis, maka fungsi ini nih gambarnya seperti ini nih gini. Dia nggak akan pernah ini terus gitu kan. Ini nggak akan pernah memotong, atau dia gini nih kalau fungsi negatifnya. Nih, dia ini tidak akan pernah memotong pada saat X sama dengan 2. Ini gambaran umumnya. Kalau mau dicek uji aja X sama dengan 1 berapa, Y-nya X sama dengan 2 berapa. Pasti dia akan membentuk garis fungsi fx-nya ini, fungsi fx-nya ini, tapi dia tidak akan pernah memotong di garis X sama dengan 2. X sama dengan 2 dikatakan asimtot dari fungsi tersebut. Oke, bisa ya? Itu kata kuncinya. Nah, satu soal terakhir. Jadi sama kalau kejadian itu di fungsi trigonometri. Nah, asimtot datar dari fungsi X tangen seper X adalah berapa? Oh, ini langsung saja kita buat limit X mendekati tak hingga X tangen 1/X. Gitu ya. Maka kita akan dapati nilainya adalah ini langsung. Ini sama juga dengan limit tak hingga. Kamu pakai misal kalau di fungsi trigonometri. Boleh tadi Y sama dengan 1/X. X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. Maka fungsi ini bisa berubah jadi limit X mendekati, Y mendekati 0
Di sini jadi 1 per Y tangen Y. Sama dengan berapa? 1. Jadi kamu buat kesimpulannya asimtot datar fungsi fx sama dengan 1. Seperti itu. Jadi itu penerapannya. Jangan khawatir untuk limit tak hingga mudah untuk soal penerapan di soal karena soalnya sudah ada fungsinya. Kecuali kalau kamu nanti masuk spesifik ya, spesifik. Kalau ada yang mau dimasuk di matematika nanti akan lebih spesifik lagi pembentukan fungsi-fungsinya itu baru kita cari tak hingganya. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah jam berapa ini? Oke? Mem, kalau dia nyari asimtot fungsi tegak kayak mana, Mem? Gimana? Kalau dia Kan fungsi saya pernah tegak, berarti Iya, kita buat fungsinya itu dalam, ini kan fx kan, Prio. Ini kan fx kan. Kalau dia nanti fungsi tegak, kita buat dia dalam fy. Jadi fungsinya itu dalam fy. Oke, kalau misalnya, kalau saya ambil aja ya, yang simpelnya itu, kalau dia f, ini kan fx sama dengan x. Berarti kan di sini kalau kita gantikan dia ambil inverse-nya. Fy sama dengan berapa? Fy itu kan adalah f inverse dari fx, gitu ya. Maka kita akan dapati asimtotnya berarti bukan x mendekati tak hingga yang diambil, tapi y mendekati tak hingga. Jadi nanti di sini kamu ambil limitnya y mendekati tak hingga. Oke, sama konsepnya. Jadi syaratnya yang dia fungsi tegak itu berarti dia harus ada ini ya, harus ada inverse-nya suatu fungsi tersebut, cari inverse fungsinya, baru cari ketahinggaannya yang mendekati tahingganya berapa. Begitu, Prio. Berarti Mem yang asimtot misalnya fx-nya 1 macam itu tadi Mem. Berarti asimtot tegaknya itu ini inverse dari fx-nya bukan 1 1 ya, pada saat x sama dengan 1. Oh ya. Nah, x sama dengan 1, gitu ya. Nanti y sama dengan seperti itu. Oke, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Kerjakan ulangan hariannya, mudah-mudahan nilainya bagus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.